dari kelompok 8 dengan saya sendiri Hanifah Saliha dan rekan saya Yohana Kenen. Saya Renwati Raja. Saya Mada Lestari. Di sini kami akan membahas mengenai materi pengevaluasian strategi, balance scorecard, run audit, dan tantangan manajemen strategi pada abad 21. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas lebih lanjut. Baik, materi yang pertama, manajemen berbasis strategik balance scorecard. Balance scorecard adalah pendekatan manajemen strategik yang digunakan untuk mengintegrasikan tujuan strategis, tindakan, dan pengukuran kinerja dalam sistem yang seimbang. Balance scorecard membantu organisasi menghubungkan strategi jangka panjang dengan tindakan operasional sehari-hari, sehingga setiap aktivitas organisasi tetap selaras dengan tujuan strategis yang ingin dicapai. Konsep ini dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas pengukuran dan pengendalian kinerja organisasi. Oke, next, perspektif balance scorecard sebagai alat pengukuran kinerja. Yang pertama, perspektif keuangan, yaitu menilai pencapaian kinerja finansial seperti laba, ROI, dan nilai tambah. Yang kedua, ada perspektif pelanggan, yaitu untuk mengukur kepuasan pelanggan, loyalitas, dan pangsa pasar. Yang ketiga, ada perspektif proses internal, yaitu mengevaluasi efisiensi proses, inovasi, dan kualitas layanan. Yang terakhir, ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Implementasi balance scorecard. Pada slide ini kita akan membahas balance scorecard diterapkan dalam perusahaan. Kinerja perusahaan diukur melalui 4 perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil keuangan, tetapi juga mencakup kepuasan pelanggan, efektivitas proses bisnis, serta kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya dan inovasi. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih strategis serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada karakteristik evaluasi strategi. Evaluasi strategi memiliki beberapa karakteristik penting yang dilakukan secara berkesinambungan dan objektif. Evaluasi juga berfokus pada hasil yang telah dicapai serta menggunakan data dan analisis yang mendalam. Selain itu, evaluasi harus responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi aspek yang penting, sehingga hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar pembelajaran untuk memperbaiki strategi perusahaan ke depan. Selanjutnya ada kontrol sistem dan evaluasi strategi. Kontrol sistem digunakan untuk memantau pelaksanaan strategi agar tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dalam perusahaan. Keberhasilan evaluasi strategi didukung oleh penggunaan data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan, keterbukaan informasi, serta sistem pengendalian keuangan yang baik. Selain itu, perusahaan juga perlu memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan agar strategi yang dijalankan tetap relevan dan efektif. Perubahan dan peran auditor dulu dan sekarang. Dulu berfokus pada kepatuhan, audit keuangan, dan pemeriksaan rutin. Kini, auditor berperan lebih strategis, proaktif, dan berbasis resiko. Auditor juga mendukung tata kelola yang baik serta memberi rekomendasi perbaikan. Paradigma baru auditor internal pemerintah. Tidak hanya memeriksa kepatuhan, tetapi juga menciptakan nilai tambah. Memanfaatkan teknologi dan data analitik dalam audit, berfungsi sebagai mitra strategis organisasi. Didukung kepemimpinan, pengembangan kapasitas, komunikasi efektif, dan evaluasi berkala. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pada abad ke-21. Dalam strategi pada abad ke-21 ini, yang pertama, menekankan transformasi digital dan inovasi berkelanjutan, berorientasi pada pelanggan dan pasar global, serta membutuhkan fleksibilitas, adaptabilitas, dan pengambilan keputusan berbasis data. Tantangan strategi abad ke-21 di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, persaingan global yang semakin ketat. Yang kedua, perubahan teknologi yang cepat. Yang ketiga, keberlanjutan, pengelolaan resiko, dan tanggung jawab sosial. Serta yang terakhir, tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis kesehatan.
Kesimpulan dari materi yang telah kami bahas adalah Balance Scorecard membantu organisasi mengevaluasi strategi cara lebih seimbang melalui berbagai perspektif penting. Evaluasi strategi, kontrol sistem, dan peran auditor internal juga menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Di abad ke-21, organisasi dituntut untuk lebih adaptif dan mampu merespons berbagai perubahan serta tantangan global. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.